Semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Begini. Karena kitabmu pun, Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Allah kalau dalam Islam itu kalau kita tidak mengenalnya dulu. Nah, konteks daripada agama apapun itu kan tujuannya agar kita umat bisa mengenal sedekat-dekatnya dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, kemudian karena agama-agama sebelumnya justru membuat umat itu tidak paham bagaimana cara bertemu dengan Tuhan yang Esa itu, maka diturunkanlah Islam, di mana di situ kalau dengan Muhammadnya, kalau Nasrani dengan Yesus Kristusnya, kalau Weda dan Yabus dengan Wisnu dan sebagainya, itu dengan Budanya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwasanya yang dinamakan orang beriman itu bukan jaminan kalau itu seorang Islam itu beriman, kan begitu. Nah, yang dikatakan beriman itu ya seorang Nasrani, yang orang-orang yang sebagai umat yang menjadikan kitabnya sebagai petunjuk. Sayangnya pada sampai hari ini itu jarang sekali umat-umat yang menjadikan kitabnya sebagai pedoman, kan begitu. Seperti halnya Edis TV mengatakan banyak sekali orang Islam yang tidak mengerti akan kitabnya, yaitu Al-Quran, tapi mereka lebih menjadikan sumber-sumber lain seperti hadis-hadis, seperti sumber dari penceramah, dari orang-orang yang mereka kultuskan itu sebagai pedomannya. Di sini kalau kita mau katakan bahwasanya orang yang beriman berapa, itu bagi yang Kristen yang mampu mengkristuskan hatinya. Bagi yang Buddhis, barang siapa yang mampu membudakan hatinya, itulah yang beriman. Yang di Islam, barang siapa yang mampu memuhammadkan hatinya, itulah yang beriman, itulah yang selamat. Mungkin sampai di sini bisa ditanggapi, toh? Iya, ditanggapi. Apa yang setuju? Pertama, statement Pak Edi tadi ya, aku masih bingung. Agama Anda menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, saya masih belum paham untuk ini. Baik, begini. Kalau agama sebelumnya itu kan tidak mengajarkan, karena konteks daripada ini kan ketemu ya. Bagaimana mungkin kita bisa kenal, kita bisa mengenal dengan baik sesuatu? Oke, kita katakan sesuatu saja, lebih ekstrimnya. Bagaimana saya bisa ingat-ingat Itok kalau saya belum pernah jumpa Itok secara langsung? Kalau ini baru secara ini ya. Nah, Anda mengatakan agama lain itu tidak mengajarkan, itu berarti agama lain nggak punya syariat gitu? Maksudnya begini, tidak mengajarkan bertemu langsung. Agama yang mana? Seperti hanya begini. Seperti hanya begini. Bertemu langsung dengan Tuhannya. Baik, kalau di Kristen atau apalah Nasrani, kan ketika meyakini kepada Yesus itu kan sebatas pada percaya, kan begitu? Ya, percaya bahwasanya salah. Tidak ya? Orang Tuhan kami datang dalam rupa manusia dan mengajarkan segitu banyak ajarannya. Ya, ajarkan kepada kami. Anda bilang kami tidak mengenal Tuhan kami, tidak diajar. Justru Yesus itu datang sebagai manusia dan menjadi guru untuk mengajar, bertemu langsung. Justru yang paling realita itu adalah ajaran kami, itu yang pertama. Saya luruskan dulu ya. Dan
agama saya, sabar Pak, gantian karena tadi saya Siap. agama saya tidak butuh disempurnakan agama Anda. Nah itu juga, dan agama Buddha pun tidak butuh disempurnakan sama agama Anda. Anda tanya dulu, harusnya ke situ. Jangan menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Tuhan saya mengajar Pak, makanya di Alkitab dikatakan akulah guru dan Tuhan, karena dia mengajar langsung. Jadi Tuhan kami itu langsung datang kepada manusia mengajar, dan syariat kami ini jelas ada, dan kami belum ada dibandingkan pengajaran Bapak gitu. Jadi kalau Anda mengklaim sebagai penyempurna agama kami tidak bersedia disempurnakan dengan agama Anda, karena kami sudah punya ajaran. Tuhan kami pun berbeda dengan Tuhan Anda. Mungkin Tuhannya Buddha juga beda. Buddha nggak punya Tuhan ya. Tuhan yang ini juga tidak punya, juga berbeda dengan Tuhan Anda. Itu yang harus kita jaga toleransinya. Boleh saya tanggapi Tok ya? Boleh. Ya, jadi begini Tok, konteks daripada bahwasanya ini loh, ini Islam adalah penyempurna bagi agama sebelumnya. Tentu saja itu statement di luar. Maksud agama apa? Ya tentu saja agama sebelum Islam kan ada Nasrani, ada Buddha, ada dan lain sebagainya. Saya ya, bukan agama Kristen ya. Iya, tentu saja statement ini kan diperuntukkan untuk kami orang Islam, kan begitu? Boleh, saya setuju itu bukan untuk agar jangan salah paham. Agar jangan salah paham. Ya, tapi apakah Anda mengklaim demikian tidak menyakiti perasaan agama lain gitu loh. Anda boleh egois untuk agama Anda, tapi Anda mengajarkannya salah, karena Tuhan yang lain itu tidak pernah mengklaim seperti itu. Bagi untuk sekali lagi mungkin ini benar, tapi agama lain tidak menyetujui itu. Jadi butuh yang namanya konfirmasi kalau mau klaim demikian. Kenapa? Karena dari klaim ini, sebentar Pak. Karena dari klaim ini, semua kalian menganggap kami ini tidak sempurna dan menganggap bahwa Tuhan kami ini sama dengan Tuhan kalian. Inilah yang membuat adanya perpecahan, tidak toleransi. Kenapa? Karena kalian sewenang-wenang, seenak jidat kalian mengatakan agama kami menyempurnakan agama orang lain. Itu nggak boleh. Klaim itu tidak berdasar sama sekali. Begini. Karena kitabmu pun Pak, yang disempurnakan itu adalah agama Islam. Tidak pernah ada klaim di dalam kitab Anda menyempurnakan kitab kami, apalagi menyempurnakan agama kami. Gak pernah ada Tuhan Anda mengklaim seperti itu. It's okay lah, itu kita anulir aja. Lanjut di yang tadi, bahwasanya saya pernah nyimak Edis TV, bahwasanya kalau di Islam itu kan tentang syahadat ya, tentang penyaksian. Di situ ketika saya simak daripada penjelasan Edis, bahwasanya kan pertemuan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, karena pertemuan dengan Tuhan Yesus itu kan hanya dialami oleh orang-orang pada zamannya, sehingga di sini kemudian mereka mengubah hanya sekedar meyakini, kan begitu, meyakini bahwasanya dulu pernah dilakukan perjumpaan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu tadi. Nah, kalau begitu artinya kan kita orang-orang yang zaman sekarang kan tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan, kan begitu, karena pertemuan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan orang-orang sekarang hanya meyakini, kan begitu, hanya percaya. Nah, gitu, tingkatannya hanya percaya. Nah, mungkin coba saya tanya sama Ito, apakah Ito sudah bertemu dengan Tuhan Ito? Iya, gambarnya aja ada.
Dan kami dari ajaran Rasul yang bertemu langsung dengan Tuhan saya, itu mengajarkan yang sama. Banyak sampai detik ini banyak orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya juga dipertemukan dengan Tuhan, makanya saya percaya kepadanya. Iya. Justru yang saya tanya kepada Anda, Pak Edi, apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya oleh pemberitaan? Jadi begini itu Agatha ya, mungkin kalau saya dan segelintir orang di Nusantara ini mungkin golongan yang sedikit ya di antara muslim-muslim yang lain, seperti yang Anda ketahui, seperti yang Adis-TV ketahui, bahwasanya sudah terlanjur bahwasanya muslim terpecah menjadi 72 golongan. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah saya akan ke situ. Apakah Nabi Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Anda percaya? Saya akan ke situ. Ya, saya akan ke situ. Jadi agar dimaklumi bahwasanya mungkin kami adalah segolongan yang berbeda dari yang lain, di mana kami berlepas diri dari pandangan golongan yang lain itu, yang lebih banyaknya itu duduk di syariat dalam memandang ketuhanan, sedangkan golongan kami itu lebih memandang pada hakikat dalam memandang ketuhanan kami. Jadi maaf, mungkin itu seperti halnya Adis TV mungkin belajar juga tentang Al-Quran atau kitab-kitab orang muslim, mempelajari. Nah, kalau yang lain itu ketika disimak dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad itu adalah sosok yang hidup di Mekah dan Madinah yang hanya berusia 63 tahun, tanpa menafikan kami tidak meyakini seperti itu, bahwasanya yang dimaksud Allah dalam kurung Al-Quran itu sebagai Muhammad adalah hati orang-orang yang beriman. Maka kemudian di situ menjadi tuntutan bagi kita umat, bagi yang muslim, untuk memuhammadkan hati kami agar layak dipanggil sebagai umat Muhammad, menjadikan hati kami beriman, agar itu Muhammad itu kami pahami sebagai panggilan sayang, panggilan mesra, panggilan cinta Allah kepada hati-hati orang mukmin yang sudah beriman, maka dipanggillah dengan sebutan manja, sebutan sayang sebagai Muhammad. Terlepas daripada Muhammad yang hidup di Mekah dan Madinah, Allahu a'lam, kami tidak menyimak itu. Kira-kira begitu itu. Mungkin terkaget-kaget ya, Saya bukan terkaget, karena modelan Bapak ini kan memang saya tahu ini aliran lain gitu kan. Tapi pertanyaan saya, apakah Nabi Anda dulu yang menyampaikan wahyu, kan, yang meneruskan wahyu itu kepada umat-umat, ini pernah bertemu dengan Allah Anda? Itu aja pertanyaan. Ya. Kalau itu sih Allah, sekali lagi Allahu alamnya. Cuma yang diajarkan ya begitu, yang diajarkan bagaimana kita bertemu langsung dengan sosok, dengan zat yang bernama Allah, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di sini eksistensi daripada Tuhan sendiri, setelah kita kaji, setelah kita dalami, itu bukan kemudian sosok yang mengawasi di langit 7 sana, itu bukan. Ternyata di situ matinya kesadaran kita hidup. Bentar Pak, jangan panjang-panjang ya, kita tiktokan ya. Maksudnya ya, eksistensi Tuhan Anda hanya sebatas peristiwa Isra Mi'raj itu? Eksistensi Tuhan saya? Ya, eksistensi itu artinya keberadaan. Adanya keberadaan Tuhan Anda ini hanya bisa diketahui dari peristiwa Isra Mi'raj. Selebihnya nggak tahu. Satu-satunya cara untuk bertemu langsung dengan Tuhan yang bernama Allah,
ya harus dengan Isra Mi'raj itu tadi satu-satunya. Namun sayang kebanyakan umat muslim hari ini, terlebih orang-orang di luar muslim, memahami Isra Mi'raj itu kita harus terbang ke langit Sabtu 7 sana untuk menemui sosok zat yang bernama Allah. Paham kami tidak seperti itu. Jadi lebih kepada mematikan, ya, mematikan diri, mematikan keaguan. Lalu bagaimana Anda mengenal Allah Anda, eksistensi Anda? Saya mengenal Allah saya dengan Allah saya. Saya mengenal Tuhan saya dengan Tuhan saya. Bisa dipahami? Caranya dengan tadi ya. Kan kata Anda kalau mau mengenal saya kan minimal berinteraksi dengan saya. Nah, Anda itu bagaimana berinteraksi dengan Allah Anda gitu? Cara mengenal itu kan harus dengan berinteraksi gitu kan? Ya. Ya. Baik dalam tentu saja di sini jawabannya, karena saya seorang muslim, tentu saja melalui pandangan seorang muslim sesuai yang saya kaji dan saya pelajari bersama guru-guru mursyid saya, di mana cara menemui Tuhan saya itu dengan Tuhan saya. Artinya maksudnya begini. Jadi kebanyakan muslim kan harus kemudian pakai buruk terbang ke langit Sabtu 7 sana, kemudian mengarungi 70.000 alam nur, kemudian dan seterusnya. Di mana di situ tidak seperti itu. Bahwasanya yang sebenarnya dimaksud oleh Muhammad dalam mengajarkan itu sudah berbadan secara ruhi, sudah berruhi secara kolbi, sudah berkolbi secara nur, sudah bernalur secara anak. La ilaha illa anallah. Nah itu maksudnya matikan badanmu, kemudian hiduplah di hatimu. Itu belum sampai. Matikan hatimu itu di ini ajarannya dari mana? Sumber ini ajarannya dari mana? Ada di Al-Quran. Tadi karena tadi Anda bawa Edis. Orang itu banyak belajar dari hadis dari ini. Anda sendiri nggak belajar dari Quran. Terus gimana saya mau percaya ajaran Anda ini benar dari? Justru ini bersumbernya dari Al-Quran itu. Itu yang pertama satu. Yang kedua adalah dikatakan sejak kapan tujuan kalian diciptakan ini untuk mengenal Allah? Ada tidak dalilnya? Nah, ini kan kita sumbernya harus dari firman-Nya Allah dulu dong, dari wahyunya Allah dulu dong, yaitu Quran dong. Nah ini kalau sumbernya tidak mengatakan demikian, bagaimana ya dikatakan mengenal jadi Allah? Begini itu, ya. Jadi begini itu dalam ajaran kami Al-Quran menyebutkan wa fi anfusikum afalatuf sirun, di dalam dirimu itu. Kenapa tidak kau lihat? Kenapa maka banyak umat Islam, banyak umat yang lain seperti dengan hari ini? Pak? Yang bahasa Arab itu surah berapa itu? Saya mau cek ayatnya. Oh ada ayatnya gimana? Bikin ayat sendiri yang penting bahasa Arab. Gimana ini? Bukan. Kalau saya ini sih ya, bukan lebih kepada hafalan atau apa, tapi lebih kepada pemahaman, sehingga di situ ketika ayat-ayat itu disampaikan, saya tidak memahami, tidak menghafalkan dalam ayat berapa juz berapa. Namun kalau saya buka-buka lagi kitabnya nanti kelamaan. Ini hanya sekedar ini saja itu. Garis besarnya aja. Garis besarnya aja. Ada. Saya bertanggung jawab. Kalau itu tidak ada, yang saya baca kalau itu tidak ada dalil itu, saya terjun dari Monas. Enggak, karena saya baca dalam Quran. Ternyata di dalam Quran itu dikatakan kalian itu diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk mengenal Allah. Itulah itu. Jadi seperti bukan. Justru ini sedang saya koreksi. Koreksi saya begini. Sayangnya seperti itu, karena ayat tersebut itu dijelaskan oleh para ulama, oleh para pemuka-pemuka, itu sangat sulit sehingga dipelesetkan. Sebetulnya makna daripada surat itu bukan menyembah.
Jadi kan suratnya kan tidak Tapi menciptakan kalau Bapak jin mau ya, dan manusia. Bentar. Tapi kalau misalnya nggak ada di kitab Anda, ada di kitab saya itu Pak. Anda tinggal masuk ke Kristen aja, maka dalilnya ada. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satu. Saya harus mengamini. Saya harus mengimani. Saya harus mengimani kitab kalian. Sabar, gantian. Kalian nggak harus mengimani. Ya, siap. Salah itu ya. Tapi kalau Anda punya statement kayak gitu, ya kan? Karena nggak ada di dalam kitab Anda boleh ganti agama Kristen. Kalau mau penjelasan yang kayak tadi, jangan pula syariat kalian dibenarkan oleh kitab saya. Kalau nggak ada ya tinggal ganti agama aja. Nah, karena gini, kalau yang tidak ada di kitab Anda, adanya di kitab saya, tinggal pindah agama aja. Jadi kan nggak mengklaim kitab orang, karena kitab saya ini yang nulisnya Rasul Yohanes. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kalau nabi Anda tidak menuliskan itu, ya tinggal ganti aja agamanya, biar ada tulisannya. Daripada maksa terus dengan mengatakan seenaknya mengatakan kami beriman, kami mengimani kitab Anda. Nggak ada. Anda kalau mengimani Anda harus jadi Kristen. Ini syarat mengimani kitab saya. Kalau Anda nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih ya Pak Edi ya. Kalau misalnya nggak ada, pindah agama aja. Aku aja gitu kayak teman-temanku, Kak di gerejaku nggak ada ekaristi, kok pindah ke gerejaku, selesai. Ya kan, sekarang ini sangat-sangat mudah gitu, nggak maksa sayang. Supaya klaim kamu tidak menjadi bohong, ya kamu tinggal pindah agama, kan selesai, betul nggak? Misalnya saya cari jengkol di pasar yang satu nggak ada, ya saya tinggal pindah pasar toh. Masa saya maksa-maksa harus ada jengkol di situ? Kau beli dari mana caranya? Kau impor dari sana? Nggak bisa kita paksa.